Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Amelia dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai lembaga keuangan bukan bank. Di mana pada pembahasan kali ini yang menjadi sub-subnya itu yang pertama, satu, pengertiannya. Nah, bagaimana sih pengertian dari apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank itu sendiri? Yang kedua, apa sih peranan dan fungsi dari lembaga keuangan bukan bank itu? Dan yang terakhir, lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Mengenai pengertian LKBB ataupun lembaga keuangan bukan bank sudah dijabarkan menurut keputusan dari Menteri Keuangan yang diputuskan nomor KEP strip 38/4/1972, di mana definisinya itu ialah LKBB merupakan suatu instansi ataupun badan yang menjalankan aktivitas di sektor keuangan. Nah, baik secara langsung ataupun tidak. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara menghimpun ataupun mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Nah, seperti halnya lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini menyalurkan dan menghimpun di berbagai hal seperti halnya investasi, kredit, pembangunan, dan lain-lain. Kemudian langsung ke pembahasan yang kedua, yakni peranan ataupun fungsi dari lembaga keuangan itu sendiri. Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu tujuan dari lembaga keuangan bukan bank itu. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan dari lembaga keuangan bukan bank itu? Yaitu menaikkan perekonomian yang khususnya itu di bidang pasar modal. Kemudian langsung ke peranan berikut fungsinya, ialah yang pertama, sebagai fungsi dari bank itu untuk mengumpulkan dana masyarakat yang diiringi dengan diterbitkannya surat-surat berharga yang nantinya akan disalurkan kembali untuk pembiayaan atau sebagai pemberian modal bagi pihak yang memerlukannya, bisa bersifat individu ataupun perusahaan. Yang kedua, sebagai solusi bagi masyarakat dalam penyediaan peminjaman. Nah, dalam penyediaan peminjaman modal seperti berbentuk kredit, agar tidak terjerat dalam sistem hutang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian untuk apa lagi? Yaitu untuk membantu program pemerintah, khususnya lembaga keuangan bank, dalam rangka mendorong pembangunan di berbagai sektor, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, untuk merangsang keikutsertaan modal dari pihak swasta dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaannya bagi aktivitas usaha. Selanjutnya apalagi? Yaitu untuk mendorong pembangunan di bidang industri dan perekonomian melalui keberadaannya pasar modal. Adapun sedikit tambahan dari prinsip lembaga keuangan bukan bank. Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum, tentu saja lembaga keuangan bukan bank memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang. Setidaknya prinsip-prinsip tersebut ialah: 1. Selalu memberikan laporan akan transaksi keuangan yang dirasa mencurigakan. Contohnya adalah money laundering atau untuk tindakan kriminal. Yang kedua, mendata dan mengetahui latar belakang nasabah seperti identitas, sumber pendapatannya bagaimana, rekening, dan sejarah transaksinya. Mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu lembaga keuangan syariah non-bank yang
berada di Indonesia ya. Jadi setidaknya di Indonesia ini ada 7 lembaga keuangan bukan bank. Di antaranya itu seperti yang pertama ada asuransi, yang kedua pegadaian, koperasi simpan pinjam, leasing, kemudian pasar modal, kemudian perusahaan dana pensiun, adapun vintage ya. Baik ya, mengenai yang tadi yang 7 lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia seperti asuransi, pegadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, kemudian pasar modal ataupun perusahaan dana pensiun. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu bagaimana mengenai teknik lembaga keuangan bukan bank itu yang 6 tadi. Nah, di sini tapi ada vintage. Saya akan sedikit membahas mengenai vintage. Jadi vintage ini sedang hangat menjadi perbincangan atau sedang hangat diperbincangkan. Vintage ataupun financial technology, vintage ini masuk dalam kategori lembaga keuangan bukan bank karena beberapa vintage menawarkan jasa penghimpunan dan penyaluran dana seperti perbankan. Hanya saja ini dilakukan melalui online. Dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain seperti bank, aplikasi ataupun platform yang digunakan vintage memberikan lebih banyak kemudahan. Sebagai contoh, pada layanan pembiayaan ataupun peminjaman, proses yang dilakukan jauh lebih mudah dan cenderung tanpa agunan. Mungkin kesimpulannya dari lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan bukan bank ini yaitu lembaga keuangan suatu instansi ataupun suatu lembaga di mana aktivitasnya berada dalam aktivitas yang menjalankan aktivitas keuangan di mana dengan cara baik secara langsung ataupun tidak dengan cara menghimpun ataupun mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian diterbitkan melalui surat-surat berharga. Adapun prinsipnya itu yakni prinsip peran ataupun fungsinya itu lebih cenderung untuk memajukan perekonomian yang khususnya di bidang pasar modal. Kemudian yang terakhir, lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia, saya sebutkan yang 7 tadi, yaitu asuransi, leasing, pegadaian, terus pasar modal, kemudian koperasi simpan pinjam, perusahaan dana pensiun, dan yang terakhir vintage. Mungkin dari saya presentasi minggu ini mengenai lembaga keuangan bukan bank dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan atas segala kekurangan